Laporan tahunan perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan yang disampaikan oleh direksi untuk tahun fiskal 2022, termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir bertanggal 30 Desember 2022 atau equivalent. Terima kasih Bapak Pimpinan. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, segenap jajaran direksi perseroan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sehingga perseroan mampu menghadapi tantangan di tahun 2022 dan berhasil mencatat pertumbuhan usaha. Kami selaku jajaran direksi Transport dengan ini menyampaikan laporan kinerja perseroan untuk tahun 2022 di tengah pemulihan dari pandemi COVID-19. Masih banyak tantangan yang dihadapi. Meskipun begitu, melalui langkah-langkah strategis yang telah dijalankan dengan dukungan dari seluruh insan dan mitra kerja, Transport dapat melewati tahun 2022 dengan kinerja yang baik, di mana pendapatan dan laba perusahaan dapat mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2021. Tinjauan ekonomi dan industri. Meskipun belum sepenuhnya berakhir, pandemi COVID-19 sudah mulai mereda di tahun 2022. Pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran di seluruh dunia secara bertahap direlaksasi dan mulai dihapuskan. Sayangnya, dampak ekonomi dari pandemi yang terjadi masih dirasakan. Diperburuk oleh perang antara Rusia dan Ukraina serta berbagai faktor lainnya. Setelah melalui menunjukkan pemulihan di awal tahun, penurunan berasal lebih di penghujung tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan jatuh ke tingkat 3,2% dari 6% di tahun 2021. Sementara inflasi diperkirakan menjauh ke angka 8,8% dari 4,7% di tahun 2021. Di tengah potensi resesi global yang membayangi, prospek industri pelayaran masih terlihat menantang. Namun industri ini masih mencatatkan pertumbuhan terutama didukung oleh kegiatan ekspor yang terus meningkat di tahun 2022. Selain kebutuhan ekspor yang terus stabil dari beberapa negara Asia seperti India, Tiongkok, dan Jepang, kebutuhan batubara juga meningkat di Eropa di tengah kekurangan pasokan gas akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Per Oktober 2022, ekspor di sektor minyak dan gas Indonesia mencapai 244,14 miliar US dollar, meningkat 30,97% dari tahun sebelumnya. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia masih mengalokasikan 25% dari target produksi batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, target produksi batubara ditingkatkan ke 663 juta ton dari realisasi produksi batubara di tahun 2021 sebesar 606.220.000 ton. Hal ini menjadi peluang besar bagi industri pelayaran dalam memenuhi kebutuhan jasa angkutan laut di negara kepulauan seperti Indonesia ini. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian perseroan di tahun 2022 adalah kebijakan Kementerian SDM yang sempat melarang ekspor batubara pada periode 1 Januari sampai 31 Januari 2022 melalui surat edaran nomor B1605/MB.05/DJB-B.B/2021 tentang pemenuhan kebutuhan batubara untuk listrik umum untuk menjamin ketersediaan batubara di tanah air. Ketentuan ini sempat menghentikan sementara pengangkutan dan pemilihan kargo dari Tonggak ke Mother Vessel untuk tujuan ekspor. Di sisi lain, kebijakan ini berkontribusi terhadap peningkatan jasa angkutan kargo long hauling di dalam negeri. Perumusan dan implementasi kebijakan perseroan. Di tengah berbagai perkembangan yang terjadi, Transport terus mengambil
langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak dari tantangan yang ada dan mengoptimalkan peluang-peluang yang muncul. Direksi sebagai menjadi puncak mengambil peran kunci dalam merumuskan strategi perusahaan sebagaimana dituangkan dalam rencana kerja tahunan perusahaan. Pelaksanaan kebijakan strategis ini terus diawasi oleh direksi melalui rapat bulanan dengan masing-masing kepala departemen. Dalam hal ini, setiap kepala departemen melaporkan perkembangan implementasi kebijakan strategis yang dilakukan dan direksi memberikan petunjuk dan arahan terkait pelaksananya. Direksi juga secara berkala mengadakan site visit untuk melihat langsung implementasi kebijakan strategis tersebut. Kebijakan strategi perusahaan, perseroan. Beberapa kebijakan strategis telah diimplementasikan dengan baik di tahun 2022. Salah satu fokus Transco adalah meningkatkan kapasitas armada untuk menjadi petugas pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan telah melakukan penambahan kapal melalui pembelian 2 unit peserta. Selain itu, perusahaan juga melakukan penyewaan kapal dari perusahaan pelayaran lainnya untuk mendukung armada yang dimiliki. Untuk mendukung pertumbuhan armada, perusahaan juga terus membina hubungan baik dengan lender agar akses kredit untuk penambahan armada terus terbuka. Perusahaan juga terus berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan semua pelanggan. Hal ini dilakukan dengan menjaga komunikasi yang baik dan memenuhi semua kebutuhan pelanggan hingga tingkat terkecil. Kualitas layanan bagi pelanggan juga terus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan untuk karyawan dan awak kapal. Selain itu, berbagai perbaikan dan peningkatan operasional juga telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja perseroan. Di bidang teknologi informasi, Transco sedang mengembangkan integrated digital system yang ditargetkan selesai tahun 2025. Sebagai bagian dari program ini, pada tahun 2022 perusahaan telah mengembangkan aplikasi untuk operasional dan teknikal secara program Marine Insurance untuk meningkatkan keamanan serta mitigasi bencana. Perusahaan juga telah memindahkan server dan mail server ke data center yang berada di luar perusahaan. Pengembangan sistem peduli informasi ini diharapkan dapat memperkuat alur kerja proses pengambilan keputusan dan sinergi antar departemen perseroan. Di sisi sumber daya manusia, Transco berusaha untuk meningkatkan efisiensi proses seleksi calon karyawan melalui peningkatan prosedur seleksi, integrasi job portal dan laman karir di web perusahaan, pengembangan application tracking system, dan peningkatan koordinasi antar tim. Kompetensi SDM juga terus ditingkatkan melalui program pelatihan berbasis metrik kompetensi, evaluasi efektivitas pelatihan, dan pelaksanaan monitoring serta pengembangan e-learning berbasis cloud. Otomatisasi juga dilakukan melalui digitalisasi beberapa kegiatan di divisi Human Capital Development untuk meningkatkan efisiensi waktu kerja, mengurangi human error, dan meningkatkan transparansi dan produktivitas. Kinerja perseroan. Secara keseluruhan, perseroan telah menunjukkan kinerja yang positif di tahun 2022. Hal ini terbukti dari peningkatan laba. Dari tahun 2021 sebesar 84,5 miliar menjadi 115 miliar 660 juta rupiah di tahun 2022, dan juga kenaikan pendapatan dari 1,67 triliun di tahun 2021 menjadi 1,76 triliun di tahun 2022. Angka ini cukup mendekati target yang telah ditetapkan perseroan di awal tahun. Pendapatan usaha mencatatkan pencapaian 79,92% dari target sebesar dari 2,2 triliun rupiah. Sementara laba mencatatkan pencapaian sebesar 77,11% dari target sebesar 150 miliar rupiah. Selain itu, perusahaan juga mencatatkan ekuitas sebesar 1,65 triliun, 96,9% dari target 1,7 triliun tahun 2022 ini. Aset perusahaan di penghujung tahun tercatat di angka 2,2
2.809.869 rupiah, 90,64% dari target. Jumlah liability tercatat di angka 1.161.845 rupiah, mencapai 82,69% dari target sebesar 1.405 miliar rupiah. Ini dulu. Penerapan tata kelola. Semua upaya perseroan untuk meningkatkan efektivitas operasional tentunya didukung oleh penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Dalam setiap kegiatan usaha, Transcorp terus menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sebagai prinsip GCG. Koordinasi antara organ-organ tata kelola perusahaan termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi juga dibina melalui rapat secara berkala untuk mengkomunikasikan perkembangan perusahaan serta segala permasalahan yang dihadapi agar dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Di bidang lingkungan dan sosial, perseroan sudah mulai menerapkan program Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) di tahun 2022. Hal ini merupakan perwujudan dari komitmen perseroan untuk melakukan kegiatan usaha secara bertanggung jawab. Perseroan percaya bahwa GCG merupakan kunci dari pertumbuhan usaha perseroan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan dan peningkatan implementasi GCG secara konsisten dan optimal menjadi komitmen utama perusahaan. Dengan begitu, pelaksanaan usaha dapat dilakukan secara efektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dengan hasil yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Prospek usaha ke depan. Memasuki tahun 2023, masih banyak tantangan yang dihadapi. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan terus merosot ke tingkat 2,7% di tahun 2023 di tengah potensi resesi ekonomi dunia. Hal ini diakibatkan oleh peningkatan inflasi yang diproyeksikan akan mencapai 6,5% di tahun 2023 akibat minimnya suplai barang di tengah permintaan yang meningkat. Perang Rusia-Ukraina terus diperkirakan akan berdampak negatif terhadap kestabilan pasokan energi dan bahan makan global. Di Indonesia, tahun 2023 akan menjadi tahun politik mengingat pemilihan umum serentak akan dilangsungkan pada awal tahun 2024. Hal ini biasanya akan berdampak pada kenaikan suku bunga pinjaman, harga suku cadang akibat perubahan jumlah uang yang beredar dan untuk menghindari inflasi. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, perseroan akan terus menjaga efektivitas dan efisiensi operasional. Hubungan baik dengan lender serta pemasok akan terus dijaga untuk memastikan kelanjutan akses pendanaan dan suku cadang. Perseroan juga akan terus membina hubungan baik dengan pelanggan, meningkatkan jumlah customer base, dan menambah armada kapal milik perseroan. Pada tahun 2023, perseroan juga berencana untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan. Perubahan komposisi direksi. Pada tahun 2022 terdapat perubahan komposisi direksi perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Dick Richard Talumeon sebagai Direktur Utama dan Ambles sebagai Direktur Perseroan, serta diangkatnya Bapak Dendry Raymond Leos yang semula sebagai Direktur menjadi Direktur Utama perusahaan, Bapak Bintang Septo Drestanto dan Bapak Budiman Kostaman masing-masing sebagai Direktur Perusahaan berdasarkan keputusan LPS luar biasa perseroan yang diadakan pada tanggal 29 Juli 2022. Keberhasilan Transcorp menjaga kinerja di tengah berbagai tantangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir tak lepas dari kontribusi berbagai pihak. Terima kasih.
kami ucapkan kepada para pemegang saham dan Dewan Komisioner yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan bagi kami dalam menjalankan Transcorp menghadapi semua tantangan yang ada. Apresiasi terdalam dari kami untuk seluruh keluarga besar dan mitra bisnis Transcorp atas kontribusi yang telah diberikan. Kami juga berterima kasih kepada lembaga keuangan, pelanggan, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Kami percaya dengan kontribusi berkelanjutan dari semua pihak, Transcorp akan terus maju dan bertumbuh sebagai perusahaan pelayaran terdepan Indonesia. Demikian pokok-pokok laporan tahunan perseroan di tahun 2022 kami sampaikan, dan selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Baik, terima kasih Pak Rizal. Untuk selanjutnya kami memintakan Bapak Bintang Septo Tristanto selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan laporan keuangan konsolidasian perseroan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun 2022. Bapak Bintang, Pak Persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Perkenalkanlah kami untuk menyampaikan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022 dan laporan laba rugi perseroan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian perseroan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Paledinya dan Ikan. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022, aset lancar mengalami penurunan sebesar 7,84% dari 762 miliar menjadi 702 miliar. Aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 1% dari 2 triliun 84 juta menjadi 2,1 triliun. Sehingga total aset mengalami sedikit penurunan 1,31% dari 2,847 triliun menjadi 2,8 triliun. Liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 9,95% dari 954 miliar menjadi 859 miliar. Liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar 14% dari 352 miliar menjadi 300 miliar. Sehingga jumlah liabilitas secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 11,11% dari 1,3 triliun menjadi 1,1 triliun. Jumlah ekuitas mengalami kenaikan sebesar 7% dari 1,5 triliun menjadi 1,648, sehingga jumlah ekuitas dan ekuitas mengalami sedikit penurunan dari 2,8 triliun 2,847 triliun menjadi 2,1. Laporan laba rugi per 31 Desember 2022, pendapatan usaha mengalami kenaikan sebesar 5,23% dari 1,670 triliun menjadi 1,7 triliun, dan laba bruto mengalami kenaikan sebesar 16% dari 322 miliar menjadi 354 miliar. Beban usaha mengalami penurunan 20% dari 114 miliar menjadi 130 miliar, sehingga laba tahun berjalan perseroan mengalami kenaikan sebesar 36,5% dari 84 miliar menjadi 115 miliar. Demikian kami sampaikan laporan keuangan konsolidasian perseroan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Desember 2022. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih Pak Bintang.